Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa ketemu lagi di acara Hikmah Senja. Nunggu buka ya. Di episode kali ini kita akan bahas tentang persiapan 10 hari terakhir. Nih, penting sebenarnya mempersiapkan 10 hari terakhir karena ini ibaratnya waktu-waktu di akhir. Ini harus dimanfaatin dengan sebaik-baiknya. Dan pastinya kalau di akhir ini banyak bonusnya juga. Ini lebih ngeri bonusnya, bos. Wah, ini kenceng banget soalnya di malam 10 hari terakhir. Kenapa? Karena di 10 hari terakhir ini ada yang namanya malam Lailatul Qadar juga. Yang kita harus dapetin raih kemuliaan di malam Lailatul Qadar. Teman-teman in people semuanya. Pertama, ketika kita mau sampai ke 10 hari terakhir, Rasulullah SAW itu senantiasa mengisyaratkan dengan istilah mengencangkan ikatannya. Artinya kayak orang udah bersiap-siap gitu, udah bergegas mau oke. I'm ready. What next? Gaspol. Rem sedikit. Gitu. Jadi benar-benar total. Anwal wa anfus, harta dan jiwanya. Waktu, tenaga, pikiran semuanya all out untuk kemudian berusaha beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Berencana. Satu, planning dulu. Planning bahwa 10 hari terakhir nih kalau bisa di kalender kan ada ya di gadget kita nih ada kayak apa sih? Kayak kalender kayak gini kan. Kalender kayak gini itu kalau 10 hari terakhir tuh kita nggak isi sama kegiatan yang lain kecuali kegiatan yang membuat kita lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Min husni islamil taqwa malaya. Di antara kebaikan seorang muslim itu dia menghindari hal-hal yang nggak manfaat dalam hidupnya. Dia berusaha untuk kemudian fokus memperbanyak amal. Yang pertama, planning, perencanaan. Yang kedua, untuk kemudian kita siapin dan memperbaiki sholat. Allah tuh seneng banget kalau kita as-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Jadi artinya kalau 24 jam waktu kita, 1 kali 24 jam, Allah tuh kayak udah ngebooking waktu kita. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Beruntung banget ketika manusia bertemu dengan Robnya lebih sering. Itu kata Will Smith. Jadi kita bakal diajak sama Allah untuk menyiapin 1 kali 24 jam, 5 waktu udah ke booking. Ini masukin ke reminder. Subuh, zuhur, asar, maghrib. Kemudian kata Rasulullah SAW, sebaik-baiknya sholat setelah sholat yang 5 waktu, yaitu sholat malam. Nah, sholat malam ini kalau teman-teman nanti cek di Quran surat Al-Isra ada ayat 78, 79. 78 tentang 5 waktu dan minggu kemarin kita bahas 79-nya tentang sholat malam. Diajak untuk kemudian bangun di sepertiga malam sebagai ibadah tambahan bagimu. Sebaik-baiknya sholat setelah 5 waktu adalah sholat malam. Nah, yang berikutnya yaitu sedekah. Memaksimalkan sedekah kita di 10 hari terakhir ini untuk kemudian bukan hanya sekedar harta, tapi waktu, tenaga, pikiran, senyuman gitu ya. Tapi harapan itu jangan cukup, jangan dikasih ke siapa-siapa ya. Jadi sedekah ini tentang sedekah waktu dalam arti ayo luangin dong waktu untuk kemudian kita bisa beritikaf di masjid. Beritikaf di masjid, baca Quran secara perlahan, kemudian mentadaburi maknanya, diskusi tentang agama ya, tentang ilmu fikih sama guru-guru kita yang ada di masjid supaya kita makin bertambah ilmu. Nah, sedekah tenaga bantu orang di masjid, kita bisa nyuci kamar mandi misalnya, beresin sendal gitu ya, tuker swallow orang sama eger ya gitu ya. Ya egernya buat kita, soalnya buat itu jangan gitu ya. 1 sholat, 2 sholat, 3 sedekah, 4 kemudian silaturahmi. Kalau kita itikaf di masjid bukan berarti kita sibuk dengan amal sendiri. Ngobrol dong, kan kenal. Kalau nggak kenal, kenalan. Kiri kanan, barangkali ada teman kita ya jauh udah berubah fisiknya, atau barangkali ada di masjid itu ternyata ada
ada mantan, atau enggak mungkin jodoh kita ternyata. Maksudnya kita laki-laki ini, ternyata dia punya adik cewek yang belum nikah. Oh, Allahu Akbar. Mungkin ini jawaban Allah. Coba, guys, kan aduh indah lah. Ya, intinya ketika kita pengen banyak dibantu sama Allah, banyak silaturahmi, ibadah tepat waktu, dan puasa ini ada yang nggak bukanya. Ayo, apa yang nggak buka? Kalau lapar makan, kan? Haus minum, puasa hati. Ini 10 hari terakhir itu tentang bagaimana memurnikan, menjernihkan hati. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat dari seberapa banyak harta kita, seberapa bagus fisik kita. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tapi yang Allah lihat tentang bagaimana hati dan bagaimana amal. Seberapapun banyak amal tapi hati nggak ikhlas sama Allah, sia-sia. Maka ini tentang bagaimana kemudian melembutkan hati. Kalau itikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan, banyak-banyak kita kemudian minta sama Allah supaya dilapangkan hati kita seluas-luasnya, bahkan lebih luas daripada langit dan bumi. Semoga hati kita lebih dalam daripada lautan samudra di lautan, lautan di samudra. Ya itulah, pastiin kita di 10 hari terakhir makin memperindah hati dan juga makin memperindah amal fisik kita. Fisik bagus, tapi hati nggak bagus bermasalah. Hati bagus, fisik kurang, jadi luar biasa. Berapa banyak amalan sederhana, tapi karena hatinya bagus, jadi besar pahalanya. Berapa banyak amalan yang besar, tapi hatinya ada ketidakikhlasan karena Allah. Rasul Muhammad SAW ketika 10 hari terakhir itu beliau menjauhi istrinya untuk lebih banyak fokus beribadah kepada Allah di masjid. Artinya banyak berdiam diri di masjid dengan baca Quran, kemudian bikin kegiatan sosial, termasuk nanti kan ada penerimaan zakat dan segala macam yang memang sudah siap dibagikan dan seterusnya. Nah ini yang kemudian jadi patokan bahwa bagaimana kemudian kita bisa menghabiskan 10 hari terakhir di masjid salah satunya. Nah, itu dia kebiasaan-kebiasaan yang bisa kita munculkan untuk kemudian melalui 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Dan kalau masih bingung gimana memulainya, ya yang pertama sebenarnya step by step. Berproses, berprogres, jangan banyak protes, jalani sampai beres, jangan dibawa stres. Step by step, kita juga belajar motor nggak langsung kebut-kebutan. Sehingga ketika kita beramal juga yang semampu kita. Dan terus berdoa sama Allah supaya kemudian kita dikasih hidayah untuk kemudian banyak beramal. Edisi kali ini spesial tentang 10 hari terakhir dan mudah-mudahan teman-teman bisa memanfaatkannya dan jadi ilmu yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi di Hikmah Senja pekan depan. Mudah-mudahan kita akan bahas tema yang lainnya dan tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan predikat sebagai orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Handi Boni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.